Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fia Hamidah Nur Hakami dengan NIM 245551042. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pembagian waris pada adat Minangkabau. Waris pada adat Minangkabau ini berbeda dengan hukum Islam, pembagian waris menurut hukum Islam. Hal ini dikarenakan masyarakat Minangkabau menggunakan sistem kekerabatan matrilineal, yaitu garis keturunan yang diambil dari pihak ibu. Oleh sebab itu, dalam adat Minangkabau, harta warisan lebih banyak berkaitan dengan perempuan. Menurut adat Minangkabau ini, harta warisan itu dibagi menjadi dua, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Pertama yaitu harta pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi ini adalah harta peninggalan dari nenek moyang yang didapatkan yang diwariskan turun menurun. Misalnya seperti tanah ulayat, rumah gedung, sawah, dan sebagainya. Harta ini bukan milik pribadi sehingga tidak boleh dibagi-bagi oleh anggota keluarga lainnya atau dijual sesuka hati. Harta pusaka tinggi ini diwariskan kepada garis keturunan perempuan, bukan laki-laki, dalam satu kaum agar tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Sementara itu, laki-laki berperan sebagai mamak atau orang yang bertugas menjaga mengelola harta tersebut, bukan sebagai pemiliknya. Yang kedua yaitu harta pusaka rendah. Harta pusaka rendah ini adalah harta yang diperoleh dari usaha sendiri sebagai hasil yang diperoleh dari usahanya sendiri selama hidup, seperti rumah, kendaraan, tabungan, atau hasil pekerjaan lainnya. Berbeda dengan harta pusaka tinggi. Harta pusaka rendah ini biasanya dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan hukum Islam, sesuai dengan dalam Al-Quran, hadis, sehingga anak laki-laki dan perempuan, suami istri, dan ahli waris lainnya memperoleh sesuai dengan syariat Islam. Ini dapat dari bagian pusaka rendah. Dalam masyarakat Minangkabau ini terdapat falsafah yang sangat terkenal, yaitu adat Basyandi Syarak Basyandi Kitabullah, yang artinya maksudnya itu adalah harus berlandaskan sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan syariat Islam ini bersumber dari Al-Quran. Karena itu, masyarakat Minangkabau berusaha menyesuaikan adat dengan ajaran Islam, terutama dalam pembagian harta pusaka rendah. Tujuan pembagian waris adat Minangkabau ini adalah menjaga agar harta pusaka tinggi ini menjadi milik kaum dan tidak berpindah ke pihak lain. Selain itu, sistem ini bertujuan untuk mempererat hubungan kekeluargaan, menjaga keberlangsungan keturunan, serta melestarikan harta peninggalan nenek moyang dari turun-temurun itu. Sebagai contoh, apabila seseorang meninggalkan tanah pusaka, meninggalkan seorang perempuan, ketika seorang perempuan meninggalkan harta pusaka tinggi, maka tanah tersebut tidak dibagi kepada masing-masing ahli waris, tetapi tetap menjadi milik bersama kaum dan diteruskan kepada garis keturunan perempuan. Sebaliknya, jika seseorang meninggalkan rumah, hasil kerjaannya sendiri atau tabungan pribadi, maka harta tersebut termasuk pusaka rendah, pembagiannya mengikuti ketentuan hukum Islam sesuai ilmu waris. Jadi adat Minangkabau ini sebenarnya agak bebaliknya dari hukum mawaris ya, hukum mawaris Islam yang
sebagai adanya yang tadi dijelaskan. Yang pertama, di seorang laki-laki kan biasanya mendapatkan bagian yang lebih tinggi daripada perempuan. Tapi di adat Minangkabau ini perempuan malah yang lebih banyak mendapatkan harta. Gitu. Sekian penjelasan waris adat Minangkabau menurut saya dari saya. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam menjelaskan adat Minangkabau ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua.